pagi, selamat bertemu kembali di hari Minggu yang ceria. Hari Minggu kedua di bulan, kok bulan Desember? Kan sih masih mau Natalan, baru kemarin Natalan. Di bulan, nah pinter, di bulan Februari. Kita sekarang mau ibadah. Kok masih ada yang belum mandi ya? Oh sudah, cuma bajunya belum rapi. Sudah sarapan semua? Sudah minum susu semua? Good. Yes. Yuk kita mulai yuk, silakan berdiri. Adik-adik semua silakan berdiri. Mama, papa, kakak-kakak, abang-abang, semua yang mendampingi adik-adik Kak Tini silakan berdiri. Kita nyanyi, ini hari apa ya? Yes, hari Minggu. Hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan. Sekarang gini kita nyanyi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Badannya sambil digerak-gerakkan, digoyang-goyang semua ya. Mau buat baris sama mama papanya boleh. 1, 2, yuk. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Habis Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu, harinya Tuhan. Hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Semua hari, harinya Tuhan. Wih, ada yang lompat-lompat, jangan tinggi-tinggi nanti jatuh. Senang? Masih tetap berdiri. Jari jempol. Kita siap-siap. Mau bersatu di dalam doa. Jari jempol, jari telunjuk. Jari tengah, ngeng. Yang tinggi. Jari manis pakai cincin. Jari kelingking ku sayang. Yuk kita hitung yuk. Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lipat semuanya. Setelah tangannya dilipat, mari kita berdoa. Adik-adik, mama, papa, semua kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami senang sekali hari ini kami semua sehat. Kami bersama-sama mau memuji Tuhan, mau berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati Kakak Tia yang akan menyampaikan firman-Mu. Walaupun kami masih kecil-kecil, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kak Tini kasih tepuk tangan lagi karena tadi sepi semua. Tidak ada terdengar suara. Semua duduk berdoa dengan khusyuk. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Tia. Kak Tini duduk sama adik-adik boleh ya?
Boleh ya? Boleh dong, kasih tempat duduknya. Udah nggak apa-apa, duduk di karpet aja ya. Ya, kita panggil Kak Tia yuk. Kakak Tia, Kakak Tia. Tapi Kakak Tia lagi siap-siap. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Yuk, kita sama-sama ya memuji Tuhan. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, sudah bernyanyi, dan tiba waktunya kita mendengar cerita tentang firman Tuhan ya. Adik-adik semua yang di rumah, yuk deket-deket Kak Tia yuk, biar dengar ya adik-adik ya. Nah, kali ini temanya berharap dengan rendah hati. Berharap dengan rendah hati. Yang diambil dari firman Tuhan, Lukas 8 ayat 40 sampai 42 dan 49 sampai 56. Di mana judulnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus. Ya adik-adik. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, tentunya kita butuh sekali berdoa. Kak Tia mau tanya, adik-adik yang di rumah pernah nggak berdoa? Ya walaupun masih kecil ya, mungkin anak-anak batita belum bisa, tapi mohon mama papa yang mendampingi adik-adik untuk berdoa ya. Supaya nanti sudah besar dia sudah terbiasa. Karena doa bagi kita anak-anak Tuhan yang Kristen adalah itu sangat butuh dalam kehidupan karena kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa meminta apa yang kita butuhkan. Minta mainan, ya, minta supaya penyakit disembuhkan dan lain sebagainya. Namun adik-adik, kita berdoa itu ada yang terbaik. Nah adik-adik, untuk cerita ini, yuk kita akan saksikan dulu film yang satu ini. Kak Tia juga akan menyaksikannya bersama adik-adik. Setelah itu Kak Tia akan menerangkan sedikit ya. Yuk kita akan saksikan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat.
Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, gimana adik-adik semua ini rumah? Udah puas lihat nonton filmnya? Kak Tia juga tadi sama-sama kita menonton ya adik-adik. Wah, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak Bapak Yairus. Kenapa Tuhan Yesus membangkitkan? Ya adik-adik, Tuhan Yesus baik ya? Iya. Karena Bapak Yairus, dia walaupun dia seorang kepala rumah ibadat, dia seorang yang punya jabatan yang disegani semua masyarakat. Dia tidak sombong, dia rendah hati adik-adik. Dia datang lari-lari bersungkur di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mau menyembuhkan anaknya yang sedang sakit keras. Tapi akhirnya pas di tengah jalan mati dan Tuhan Yesus membangkitkannya kembali, ya. Nah, karena begitu rendah hatinya Bapak Yairus, dia memohon, ya, dia lepaskan semua segala jabatannya, ketinggian selama ini mungkin dia sombong karena dia hebat, karena dia terkenal. Tapi kali ini dia benar-benar lepaskan semuanya adik-adik, ya. Dia juga berdoa memohon kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, kita juga bisa seperti Kak Tia tadi bilang dari awal, kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu. Tetapi ada yang terbaik. Bagaimana caranya adik-adik? Jangan begini nih, Tuhan, aku mau mainan, besok kasih ya. Boleh enggak adik-adik? Enggak, ya. Kenapa? Karena kita memerintah Tuhan. Ya, atau Tuhan, ibuku sakit. Katanya kok hebat. Sembuhkanlah.
itu juga nggak bisa adik-adik. Ya, kita bisa berdoa gini, misalnya kita minta mainan. Tuhan Yesus yang baik, aku kepingin sekali punya mainan. Mohon ya Tuhan, berkati mama papa ya, beri rezeki ya, supaya bisa beli mainanku. Gitu, kita memohon, bukan memerintah. Ya adik-adiknya seperti Bapak Yairus yang benar-benar sujud bersungkur. Walaupun dia punya jabatan, dia terkenal karena dia kepala rumah ibadat. Jadi adik-adik sudah mengerti ya bagaimana doa yang terbaik. Ya, kita memohon kepada Tuhan bersama-sama supaya kita diberi kesehatan, kekuatan, dan adik-adik apa yang adik minta. Tetapi doanya harus yang benar ya. Mama papa yang di rumah mungkin adik-adik belum bisa ya bagaimana berdoa yang benar. Tapi mama papa, Kak Tia minta tolong ajari ya adik-adiknya agar adik-adik mengerti sampai besar nanti dia tahu bagaimana berdoa yang baik. Terima kasih. Nah adik-adik sampai di sini ceritanya. Minggu depan kita akan dengar cerita firman Tuhan kembali ya. Nah kita akan selesai. Tapi sebelum nanti doa penutup yang dibawakan oleh Kak Yusniar, ada satu lagu nih yang kita dengar ya. Yuk sama-sama kita berdiri, sama-sama kita bernyanyi. Ayo, 1, 2, 3, yes! Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom, iya adik-adik semuanya kelas kecil. Ya, tibalah akhirnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di minggu ini ataupun di hari ini. Ya, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tia. Biarlah kiranya adik-adik semuanya kelas kecil bukan hanya bisa mendengar, tapi kita bisa melakukannya dalam hidup kita. Yaitu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, kita harus meminta kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar meminta ataupun hati yang tulus kepada Tuhan. Ya, nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan ya. Nah, persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing ataupun uang yang sudah dipegang, kita akan kumpulkan. Dan buat mama papanya, persembahannya boleh diantar ya Ma,
ke gereja pada saat ataupun pada jam kerja, ataupun boleh dikirim melalui QRIS yang tertera di layar masing-masing. Baiklah, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujiannya adalah Aku bawa dan berikan persembahanku. Oke, ayo semuanya ya, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahannya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Kami juga Tuhan sudah bernyanyi, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan juga di ibadah hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang selalu menolong kami supaya kami Tuhan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan kami ini boleh Tuhan terima dengan senang hati. Tuhan, kami mau meminta minggu depan biarlah Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kami dengan memberikan kesehatan supaya kami boleh mengikuti kembali ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Biarlah kiranya hati kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai untuk di minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik semuanya. Tetap makan makanan yang bergizi, minum susunya, istirahat yang cukup, agar minggu depan adik-adik semuanya bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.